di sini akan membawakan materi terkait hukum pidana sebagai ultimum remedium. Di sini kami akan membawakan 4 submateri yang diantaranya yaitu yang pertama yaitu ultimum remedium antara prinsip moral dan prinsip hukum. Lalu materi yang kedua ada ultimum remedium dan perlindungan hak asasi manusia. Lalu yang ketiga ada ultimum remedium dalam hukum pidana Indonesia. Lalu poin kami yang terakhir yaitu ada ultimum remedium dalam reformasi hukum. Oke, materi kali ini yaitu ultimum remedium antara prinsip moral dan prinsip hukum. Ultimum remedium merupakan salah satu asas dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana Indonesia hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hukum pidana memiliki sanksi yang keras dan juga kejam, baik dalam hukum publik maupun hukum privat. Akan tetapi, hukum pidana sebaiknya digunakan apabila jalur lain seperti jalur kekeluargaan, jalur negosiasi, jalur mediasi, jalur hukum perdata maupun hukum administrasi tidak dapat menyelesaikan perkara di dalam persoalan-persoalan di masyarakat. Jadi, pertanyaannya, apakah ultimum remedium itu suatu prinsip hukum atau prinsip moral? Jadi, ultimum remedium masih merupakan prinsip moral. Apakah perlu digunakan atau tidaknya suatu hukum pidana dalam menyelesaikan perkara di dalam masyarakat? Jadi, kapankah ultimum remedium digunakan? Undang-undang telah mengatur penggunaan hukum pidana yang merupakan upaya terakhir setelah sarana lain tidak lagi dapat menanggulanginya. Seperti hukum administrasi negara dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menggunakan prinsip ultimum remedium. Oke, lanjut kita akan membahas tentang ultimum remedium dan hak asasi manusia. Jadi ultimum remedium di sini kita akan membahas tentang konvensi Eropa terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. The European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms. Terima kasih Google Translate. Ada lebih dikenal dengan SCHR 1950. Nah, jadi pencetus dari konvensi Eropa ini mengenai tentang hak asasi manusia itu adalah dengan fakta untuk memberikan perlindungan kepada individu untuk melawan kekuasaan yang tidak terbatas dan melampaui batas. Jadi, konvensi ini juga kepada negara-negara yang agar menjalankan kewajibannya dalam melindungi hak-hak warganya. Sebagai contoh kasus, ada seorang anak dengan usia 12 tahun tersebut menjadi objek iklan dari situs berluasa atau situs kencan di suatu internet. Nah, jadi pembuat hukum harus mempertimbangkan dan mencari titik tengahnya untuk melindungi semua kepentingan yang harus dilindungi. Satu sisi, kita harus melindungi hak dan kewajiban orang dalam berekspresi. Jadi di satu sisi yang lain adalah kita di sana harus melindungi hak dan kebebasan dari si korban tersebut. Jadi menurut teman-teman bagaimana? Dalam hukum pidana itu boleh dilanggar hak asasi manusia, mulai dari penangkapan atau proses awal dari permasalahan hingga pada akhirnya atau proses penjatuhan hukuman. Dalam bunyi pasal 2 ayat 1 SCHR itu mengatakan bahwa hak hidup setiap orang itu dilindungi oleh hukum. Dalam menggunakan hukum pidana itu perlu digunakan perundang-undangan. Maka pembuat undang-undang itu harus berhati-hati. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ultimum remedium dalam hukum pidana Indonesia. Pada dasarnya, hukum pidana Indonesia menganut sistem ultimum remedium, di mana dapat diartikan bahwa pengaturan sanksi pidana diposisikan sebagai sanksi terakhir atau yang lebih kita kenal dengan istilah obat terakhir. Dapat kita lihat di mana dalam undang-undang saat ini di dalam pasal-pasalnya yang menganut sanksi di situ tertulis bahwa sanksi administratif dan sanksi perdata yang didahulukan di dalam poin-poin per pasalnya dibandingkan dengan sanksi pidana. Karena apa? Karena sanksi pidana bersifat ultimum remedium. Lalu muncul pertanyaan, kenapa sanksi pidana dijadikan obat terakhir? Berikut adalah beberapa kelemahan sanksi pidana itu sendiri. Yang pertama yaitu sebab terjadinya kejahatan sangat kompleks sehingga terkadang kejahatan itu terjadi di luar jangkauan hukum pidana. Lalu selanjutnya, sanksi pidana itu bersifat kaku dan imperatif. Lalu yang terakhir di mana hukum pidana lebih menuntut biaya yang besar atas sanksi-sanksinya. Seperti contohnya penjara kita saat ini yang sedang penuh dan over capacity. Oleh karena hal itulah, ultimatum remedium ini diperlukan
diperlukan dalam penerapan sanksi hukum pidana di Indonesia. Namun, dalam perkembangannya, ultimum remedium ini mengalami beberapa kendala, yaitu di mana apabila perbuatan tersebut benar-benar merugikan negara dan merugikan masyarakat yang besar. Sehingga, menurut undang-undang dan dari sosial masyarakat itu sendiri, itu merupakan tindakan yang harus disegerakan dan didahulukanlah sanksi pidana ini. Maka timbullah istilah primum remedium, di mana sanksi pidana menjadi jalan utama dalam menyelesaikan suatu perkara. Baiklah, materi kita selanjutnya yaitu ultimum remedium dalam reformasi hukum. Dewasa saat ini, perlu sama-sama kita ketahui bahwa keadaan hukum di Indonesia sudah sangat banyak peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan hukum sehingga hukum pidana sudah harus dikendalikan. Saat ini, sudah hampir seluruh peraturan perundang-undangan memuat ketentuan pidana dalam bab ketentuan pidana. Bahkan, di setiap undang-undang saat ini terdapat bab ketentuan pidana dan kian lama kian berat ancaman pidananya. Selain itu, pada saat ini sering sekali ada minimum kasus, kumulasi penjara, dan denda. Sementara sama-sama kita ketahui bahwa keadaan penghuni lembaga pemasyarakatan itu sudah sangat overload dan overkapasitas. Sementara itu, sama-sama kita ketahui bahwa beban negara untuk menanggung setiap pengadilan ataupun pemutusan pengadilan, mulai dari pintu masuk pengadilan sampai ke muara selesainya kasus tersebut, itu sangatlah berat. Sementara jarang sekali ada evaluasi terhadap manfaatan dari hukum pidana itu sendiri. Sementara tiap kali adanya pembaruan dalam hukum pidana itu, sering sekali terjadi penambahan ancaman pidananya. Efisiennya, seharusnya para pembuat hukum dan para pakar hukum harus lebih peka dan ketat dan juga lebih kritis terhadap pembuatan hukum-hukum pidana di Indonesia, agar mereka bisa melihat bagaimana dan seperti apa seharusnya hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itulah kita memerlukan ultimum remedium dalam reformasi hukum. Karena hukum pidana saat ini sudah perlu direformasi. Lalu, apa ukurannya terhadap sesuatu yang harus ditanggulangi dengan hukum pidana dan mana yang tidak dengan hukum pidana? Hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan dapat kita bagi terhadap dua, yaitu yang pertama yang termasuk ke dalam malaparse. Dalam kasus-kasus malaparse, yaitu seperti penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain, memang sudah seharusnya kita tegakkan prinsip optimum remedium ataupun primum remedium, di mana hukum pidana dapat menjadi pilihan pertama untuk kasus-kasus seperti ini. Dan yang kedua, yang termasuk ke dalam administratif. Lalu, untuk kasus-kasus administratif seperti pelanggaran perdata, yaitu pelanggaran kontrak dan lainnya, seharusnya kita menerapkan prinsip ultimum remedium, di mana seharusnya kita lebih menerapkan sanksi perdata dan bukan pidana. Maka untuk hal itulah, kita perlu melakukan judicial review dan legislative review untuk memastikan apakah hukum pidana itu sudah lebih tepat digunakan dengan ultimum remedium ataupun primum remedium, sehingga hukum pidana yang ada di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik. Nah, sekianlah hasil presentasi kami dari pemateri ultimum remedium. Terima kasih.